penerimaan peserta didik baru tahun ini dihapuskan. Ketika PPDB dihapuskan, apakah dapat menambah keadilan dan mengurangi kecurangan? PPDB setiap tahunnya selalu jadi ajang drama. Ada yang tiba-tiba punya rumah baru di dekat sekolah favorit, ada juga yang mendadak jadi atlet nasional supaya masuk jalur prestasi. Dan ada juga yang ya kalau anak pejabat nggak usah ribet lah ya. Tapi bagaimana kalau PPDB dihapuskan? Apakah dunia pendidikan ini akan jadi lebih damai atau malah jadi lebih kacau? Yuk kita bahas dengan penuh tawa dan sedikit air mata. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ADT Foundation dengan saya Nikita Juliana Tasa Purba. Di sini kita akan membahas banyak hal tentunya yang berkaitan dengan masalah anak dan remaja yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang konon katanya akan diganti menjadi SPMB atau Sistem Penerimaan Siswa Baru. Nah, untuk perubahan ini tertuang dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like serta share video ini agar semua orang dapat merasakan manfaat dari video ini. Ayo kita mulai. Bagian awal kita akan membahas mengenai sejarah dan fakta menarik tentang PPDB. Nah, sebelum kita membahas mengenai penghapusan PPDB, alangkah baiknya kalau kita tahu dulu nih kira-kira gimana sih sejarahnya PPDB. Konon katanya PPDB ini dibuat supaya semua anak punya kesempatan yang sama untuk sekolah. Dulu nih ya, kalau mau masuk sekolah favorit itu kita kalau nggak pinter ya tajir. Sekarang juga masih ada yang kayak gitu ya. Nah, berikut adalah fakta-fakta menarik yang harus kita tahu. Dulu nih ya, kita kalau mau sekolah itu sistemnya cuma berdasarkan nilai ujian nasional. Tapi karena banyaknya kecurangan, contohnya guru bocorin soal, terus anak-anak belajar semalaman suntuk kayak ujian mau masuk NASA, akhirnya dibuat deh sistem zonasi. Tapi ternyata sistem zonasi ini malah banyak bikin orang yang pindah rumah dadakan biar bisa daftar di sekolah favorit. Saat ini nih ya, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa berbagai jalur masuk itu malah bikin prosesnya makin rumit. Ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, dan yang gak kalah populer adalah jalur koneksi alias kenal pejabat sekolah. Nah, setelah kita mengetahui sedikit sejarah dan fakta mengenai PPDB, ayo lanjut aja kita bahas mengenai kekacauan PPDB. PPDB ini sebenarnya niatnya bagus, tapi kenyataannya malah makin bikin ribet. Loh, kenapa begitu? Ini dia masalah-masalah utama yang sering ditemukan di lapangan. Yang pertama, zonasi bikin orang tua stres. Loh, kok anak saya nggak masuk sekolah favorit? Padahal rumah cuma selangkah lagi dari gerbang sekolah. Yang kedua, pemalsuan alamat. Tiba-tiba nih ya, rumah kosong punya 10 anak sekolah. Wow, boarding school ilegal. Yang ketiga, jalur prestasi abal-abal. Anak saya juara mewarnai, masuk sekolah favorit ya. Padahal warnanya aja masih keluar garis. Yang keempat, sekolah favorit semakin favorit dan yang lain ditinggalkan. Terus anak-anak yang gak masuk sekolah favorit harus gimana? Harus jadi ninja pendidikan. Lantas, kira-kira apa yang terjadi bila PPDB dihapus? Yuk, mari kita coba terang sedikit. Yang pertama, sekolah jadi rebutan orang tua. Udah kayak beli iPhone seri terbaru, orang tua harus ngantri dari subuh cuman buat daftarin anaknya sekolah. Yang kedua, sekolah favorit semakin favorit. Nah, yang lainnya makin sepi. Sekolah A full banget sampai menumpuk. Nah, sementara sekolah B kosong melompong. Yang ada apa? Cuman tukang kantin. Yang ketiga, sistem jalur koneksi semakin liar. Gak ada yang namanya sistem zonasi. Gampang, kenal aja sama kepala sekolahnya. Langsung masalah kelar. Yang keempat, anak-anak semakin stres karena persaingan semakin ketat. Belum ujian masuk, udah stres duluan. Tiap hari belajar kayak mau jadi astronot NASA. Lalu, ide-ide alternatif apa kira-kira yang menjadi solusi sementara ini? Jadi, gimana nih kalau misalnya kita coba sistem yang lain? Nih, gue punya nih ide-ide yang out of the box.
Yang pertama, sistem undian ala arisan. Mau masuk sekolah favorit? Ya undi aja. Yang hoki dapet, yang enggak ya coba lagi aja ya tahun depan. Yang kedua, coba pakai tes kepribadian. Bukan cuma nilai, tapi coba nih dites juga anak ini suka nyontek atau enggak ya. Yang ketiga, draft sekolah ala NBA. Sekolah boleh ngedraft siswa kayak tim bola. Yang ranking 1 di pick pertama, yang ranking terakhir ya sekolah swasta solusinya. Yang keempat, kita pakai sistem reality show. Mau masuk sekolah? Nah, ikut audisi aja kayak Indonesian Idol. Guru-guru lah yang jadi jurinya. Gimana? Ide-ide yang tadi udah cukup konyol belum? Sekarang kita serius sedikit. Ini beberapa solusi realistis yang mungkin dapat dilakukan. Yang pertama, pemerataan kualitas sekolah. Kalau semua sekolah bagus, gak akan ada lagi yang namanya rebutan sekolah favorit. Yang kedua, seleksi berbasis potensi, bukan hanya zona dan juga nilai. Bisa banget nih pakai sistem yang namanya sistem hybrid, di mana ada nilai, tes, dan juga wawancara kepribadian. Yang ketiga, coba deh, boleh banget pakai pengawasan yang ketat biar gak ada yang namanya kecurangan. Kalau ada yang ketahuan curang, langsung aja di blacklist. Nah, kira-kira gimana nih pendapat kamu tentang solusi realistis tadi? Apakah mungkin dapat kita lakukan? Namun kalau kita pikir-pikir lagi sepertinya berat ya, karena perlu diakui banyak pihak yang mendapatkan keuntungan dari kondisi saat ini. Dan tentunya bila ada yang namanya perubahan, mereka mungkin akan merasa terganggu. Nah, jadi itu penjelasan singkat mengenai PPDB dan segala macam hal yang berkaitan dengannya. Jadi kesimpulannya, walaupun PPDB dihapus, belum tentu nih bikin sistem yang lebih adil. Karena masalahnya itu bukan di PPDB-nya aja nih, tapi juga kualitas sekolah yang memang belum merata. Solusinya ya harus ada sistem perbaikan pendidikan biar semua anak punya kesempatan yang sama. Ingat loh, ini amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bila mana semua anak tidak mendapatkan hak atas pendidikan yang sama, berarti kita tidak menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira bila nilai-nilai tersebut tidak dijalankan, apa ya yang terjadi terhadap bangsa ini? Nah, menurut kalian lebih baik PPDB ini dihapus atau diperbaiki? Komen di bawah ini dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya Nikita pamit undur diri, bye-bye!